Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menampik pertemuan dengan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi membicarakan tentang alternatif pembuangan sampah DKI Jakarta. Ia hanya membicarakan terkait pembelian sumber mata air yang mengalir di Sungai Jatiluhur sehingga air bersih masih bisa mengalir ke Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana akan membeli lahan di Purwakarta yang nantinya digunakan anak-anak memelihara kambing dan sapi. Karena Ahok menilai bahwa pembentukan karakter yang dimulai dari sekolah dasar di Purwakarta sangatlah bagus. Selain itu, lahan juga akan digunakan untuk menanam pohon yang dibeli dari masyarakat Purwakarta, sehingga kelestarian daerah sekitar Jatiluhur tetap terjaga. Masyarakat Purwakarta juga bangga dapat mengalirkan air bersih ke Jakarta dengan kerjasama pengelolaan sumber daya alam dan peternakan. Kita mau beli, jadi arti itu kita mau beli mata-mata air yang akan masuk ke Waduk Jatiluhur supaya itu terjaga kelestariannya. Nah, kita juga pengen tertarik sekali kerjasama, misalnya Dharma Jaya saya akan minta, karena di Purwakarta ini bagus sekali. Ada sebuah karakter yang dibentuk, anak-anak sekolah dari jam 6 sampai jam 10 SD, lalu mereka harus piara kambing, ngambil. Sejumlah organisasi masyarakat masih siaga menjaga jalur truk pengangkut sampah di Cilengsi. Aksi siaga ini merupakan lanjutan protes para warga atas truk sampah yang melanggar aturan melintas. Satuan tugas dari Ormas Pemantau Kinerja Aparatur Negara atau Penjara masih ada berjaga di pertigaan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Penjagaan difokuskan pada truk pengangkut sampah Jakarta yang masih bandel melintasi wilayah ini karena hal tersebut melanggar aturan pengiriman sampah. Ini merupakan aksi lanjutan penolakan melintasnya truk sampah via Cibubur Cilengsi, Bantar Gebang, Bekasi. Sejumlah warga merasa terganggu akibat aktivitas ini, sebab dianggap membuat pencemaran udara di sepanjang jalan dan merusak pemandangan. Truk tersebut melanggar ketentuan waktu melintas yang seharusnya malam hari, tetapi kerap dilakukan pada siang hari. Polemik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat terkait tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang masih bergulir. Pelanggaran isi perjanjian kontrak hingga dugaan penyelewengan dana tipping fee menjadi sorotan. Apa saja isi perjanjian yang dilanggar dan bagaimana kelanjutan polemik ini? Berikut penelusuran tim liputan Metro TV. Antrian truk-truk sampah ini berasal dari Jakarta. Setiap hari puluhan truk ini mengangkut ribuan ton sampah dari Jakarta ke tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, setiap hari terdapat 6.300 hingga 6.500 ton sampah yang dikirim ke Bantar Gebang. 53,7% terdiri dari sampah organik seperti sisa makanan. 46,3% lainnya ialah sampah anorganik seperti plastik, kertas, kayu, dan lain-lain. Di tengah ketergantungan Jakarta terhadap Bantar Gebang, DPRD Kota Bekasi sempat mengungkapkan protes ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait isi perjanjian kontrak yang dilanggar Pemprov DKI. Yang kasat mata ya, yang pertama itu di pasal 7 tentang standarisasi armada angkutan sampah, di mana di dalamnya disebutkan bahwa harusnya armada angkutan sampah itu tertutup ya, kemudian tidak menimbulkan bau dan juga tidak meneteskan air licit atau air dindi ke jalan-jalan wilayah Kota Bekasi. Nah, itu sudah dilanggar dan sudah dilaporkan oleh masyarakat kepada DPRD termasuk kepada pemerintah Kota Bekasi. Kemudian yang kedua masih di pasal 7 itu tentang pelanggaran jam angkut operasional sampah dan juga rute angkutan sampah gitu. Yang sebagaimana kita sudah ketahui bahwa harusnya dia melalui rute jalan Transyogi Cibubur ya, dari jam 5 pagi sampai dengan jam 9 malam. Nah, di atas jam 9 malam dia baru boleh melalui rute tol Bekasi Barat ya, atau rute-rute lainnya. Nah, ini kenyataannya memang dilanggar semua oleh pemerintah Provinsi DKI. Kemarin kasus yang 6 supir truk kami itu yang melanggar itu karena memang melanggar
ketentuan mereka lewatnya siang, yang harusnya malam ya mereka lewat siang. Nah tentunya ini menjadi komplain dari salah satunya dari DPRD Kota Bekasi. Hal yang lain terkait misalnya gini, truknya itu harus tertutup rapat, ya, tidak boleh ada licin yang sampah itu yang tumpah ya, di truk-truk tersebut. Ada jenis truk yang kompakter ya, yang memang model kapsul gitu ya. Ini memang itu disebutkan oleh berbagai pihak itu truk yang lebih ramah lingkungan, ya, karena tertutup. Ya. Kami dulu pernah punya truk-truk itu dan juga masih kita fungsikan ya di Jakarta, beberapa truk-truk kompakter. Cuma permasalahannya truk kompakter ini volume sampahnya tidak besar. Akhirnya kita masih banyak menggunakan truk-truk sampah yang terbuka, ya kita tutup nanti dengan terpal. Karena memang kita masih butuh truk yang modelnya tronton yang besar-besar itu tadi seiring dengan penambahan volume sampah warga Jakarta. DPRD Kota Bekasi berencana mengundang Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah Bantar Gebang ini. Yang pertama, kami akan tetap berusaha untuk menghadirkan Pak Ahok meminta keterangan. Yang kedua, kami tidak mau bersuuzon, tidak mau berprasangka buruk. Kami optimis kok Pak Ahok mau menyelesaikan masalah ini. Kami optimis Pak Ahok mau hadir, datang, memberikan penjelasan kepada warga masyarakat Kota Bekasi melalui DPRD Kota Bekasi sebagai lembaga perwakilan rakyat Kota Bekasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat melayangkan tudingan wan prestasi kepada PT Godang Tua Jaya sebagai pengelola TPA Bantar Gebang. DPRD Bekasi yang menyatakan ini ada wan prestasi sebetulnya. Dia mengatakan ada sistem airnya nggak dibuat macam-macam. Termasuk kebakaran yang lama kan karena kan dia numpuk sampah itu dia nggak kasih lapisan tanah. Nah artinya apa? Ini terus ada temuan BPK. Berarti kita akan tulis SP1 udah tulis, ada SP2, SP3. Saya sudah utus Dinas Kebersihan ketemu Wali Kota Bekasi. Saya ingin uang yang membantu masyarakat Bekasi itu tidak boleh langsung ditunjuk ke CSR. Harusnya lebih baik tipping fee itu sebagian langsung masuk ke APBD Bekasi. Baru adil. Setelah mengirim surat peringatan 1 pada 25 September lalu, pemerintah DKI pun berencana mengelola sendiri TPA Bantar Gebang pada Januari 2016. Nanti setelah 60 hari, kita keluarkan lagi SP2 30 hari. Ya, 30 hari itu juga kita mesti kasih kesempatan kan kepada pengelola untuk membenahi, mengoptimalkan lagi mana-mana yang belum selesai. Ya, kalau itu juga belum selesai juga, akhirnya nanti keluarlah SP3 ya, 15 hari. Jadi semuanya itu 105 hari ya, 105 hari. Dan diperkirakan nanti di 10 Januari akhir dari SP3, nah, menjelang 11 Januari kebijakan Pak Gubernur kita akan mengambil alih swaklola terhadap pengelolaan TPA Bantar Gebang. Ya, bahasanya mungkin putus kontrak gitu. Kami berusaha menemui direksi PT Godang Tua Jaya di dua kantornya yang berbeda, yakni di Bantar Gebang dan Kayu Ringin, Bekasi. Namun, tak satu pun direksi yang ada di tempat dan merespon kami. Dalam media sosial, Direktur Utama PT Godang Tua Jaya menampik anggapan wan prestasi yang ditudingkan Ahok. Saat ini, kasus Bantar Gebang telah melebar dan memasuki ranah pidana karena muncul dugaan adanya penyelewengan dana. Polda Metro Jaya pun telah membentuk tim dan melakukan penyelidikan. Ya, Bantar Gebang itu sama, kita sedang merespon, ya, ada dugaan-dugaan penyalahgunaan anggaran. Polda Metro Jaya sudah turun ke sana untuk melakukan penyelidikan. Ya, kita sedang melakukan penyelidikan di situ. Ketergantungan Jakarta untuk membuang sampah di Bantar Gebang memang belum tergantikan. Akan lebih baik jika sampah ini dapat mendatangkan manfaat bagi warga sekitar Bantar Gebang. Afrik Wirabuana, Ade Permana, Metro TV. Kali di Metro Malam, puluhan warga menghadang truk sampah yang parkir di ruas jalan arteri Cibubur. Warga mengancam akan membakar sampah di tengah jalan raya jika truk sampah masih tetap membandel. Puluhan truk mengangkut sampah dari suku Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Switung, Ormas, dan warga Cilengsi
Sweeping dilakukan karena sopir truk berusaha menerobos hadangan warga. Bahkan puluhan truk sampah diparkir di sepanjang jalan arteri Cibubur, Cilengsi hingga menyebabkan bau menyengat. Aksi warga ini dilakukan agar truk sampah dari Jakarta tidak melewati wilayah Bogor menuju Bantar Gebang. Warga Cilengsi merasa terganggu dengan polusi udara akibat bau sampah yang sangat menyengat. Hingga Senin sore pihak Sudin Kebersihan DKI sudah menarik kembali truk yang akan membuang sampah melalui Jalan Raya Cibubur. Aksi warga ini akan terus dilakukan jika truk milik kebersihan DKI masih tetap melintas di jalur Cibubur. Warga Bantar Gebang mengancam akan menutup paksa akses menuju TPST Bantar Gebang jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Warga menuntut permohonan maaf dari Gubernur Jakarta karena dinilai telah menyakiti perasaan warga Kota Bekasi. 30 perwakilan warga dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Cikiwul, mendatangi gedung DPRD Kota Bekasi. Selain mempertanyakan pengelolaan TPST Bantar Gebang yang rencananya akan dilakukan secara swakelola maksud kami oleh pihak Provinsi DKI Jakarta, mereka juga menuntut agar Ahok meminta maaf secara terbuka melalui media terkait sejumlah pernyataannya yang dianggap telah menyakiti perasaan warga Kota Bekasi. Warga mengancam akan menutup TPST Bantar Gebang dengan cara memblokir gerbang masuk TPST Bantar Gebang jika hingga bulan Desember tuntutan mereka tidak terpenuhi. Anggota DPRD Bekasi memaklumi kekesalan warga namun berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bisa memenuhi tuntutan warga. Kami anggap paling bertanggung disampaikan oleh kepada pihak DKI supaya pihak DKI bisa mendapatkan masukan-masukan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mempersilahkan DPRD Bekasi mengadukan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan adanya permainan dalam pengelolaan TPS Bantar Gebang. Ahok justru mempertanyakan sikap DPRD Bekasi yang tidak pernah mempermasalahkan kontrak dengan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola TPS Bantar Gebang. Ahok juga menilai perlu dilakukan investigasi terkait ada atau tidaknya keterkaitan antara pengelola TPS Bantar Gebang dengan DPRD Bekasi. Saya kira ya semua orang berhak melaporkan ya, nggak ada masalah sih. Kalau dia merasa, saya nggak merasa melakukan pencemaran nama baik, dia lapornya ke polisi. Nanti disidang, diproses aja. Lihat siapa yang pencemaran nama baik, itu hak semua orang. Nggak ada perlawanan Pak? Itu kalau dia udah lapor ya kita harus ngelawan dong. Ya kan? Kalau saya cuma menduga ada apa gitu loh kan. Itu bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Pernah nggak dia nyerang kita kalau kita nggak dicabut? Ada apa gitu loh. Faktanya DPRD ada wakil direktur utama Godang Jaya, ada menantunya, ada apa? Jadi yang harus diserang itu Godang Tua, bukan saya. Kita berdua bareng pemerintah gitu loh. Polemik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat terkait tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang masih bergulir. Pelanggaran isi perjanjian kontrak hingga dugaan penyelewengan dana tipping fee menjadi sorotan. Apa saja isi perjanjian yang dilanggar dan bagaimana melanjutkan polemik ini? Berikut penelusuran tim liputan Metro TV. Antrian truk-truk sampah ini berasal dari Jakarta. Setiap hari puluhan truk ini mengangkut ribuan ton sampah dari Jakarta ke tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, setiap hari terdapat 6.300 hingga 6.500 ton sampah yang dikirim ke Bantar Gebang. 53,7% terdiri dari sampah organik seperti sisa makanan. 46,3% lainnya ialah sampah anorganik seperti plastik, kertas, kayu, dan lain-lain. Di tengah ketergantungan Jakarta terhadap Bantar Gebang, DPRD Kota Bekasi sempat mengungkapkan protes ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait isi perjanjian kontrak yang dilanggar Pemprov DKI. Yang kasat mata ya, yang pertama itu di pasal 7 tentang standarisasi armada angkutan sampah, di mana di dalamnya disebutkan bahwa harusnya armada angkutan sampah itu tertutup ya, kemudian tidak menimbulkan bau dan juga tidak
meneteskan air licin atau air dindi ke jalan-jalan wilayah Kota Bekasi. Nah, itu sudah dilanggar dan sudah dilaporkan oleh masyarakat kepada DPRD